Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat HNI dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Nah, kali ini home sharing akan diadakan kali ini itu akan membahas tentang gimana sih cara membuat MPASI yang enak, lezat, dan bergizi. Pasti sangat dinantikan sekali ya, karena kalau misalkan kita bikin makan untuk anak itu terkadang anaknya itu susah makan. Nah, di sini saya sudah ada Mbak Johar yang akan membagikan tipsnya sehingga MPASI yang dibuat itu menjadi enak dan bayi pun menjadi lahap untuk memakannya. Nah, sekarang kita langsung ke Mbak Johar ya. Monggo Mbak Johar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai cara membuat MPASI untuk anak mulai umur 6 bulan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu MPASI. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, MPASI adalah makanan padat atau cair yang dikonsumsi bayi yang berusia mulai 6 bulan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih MPASI yang baik itu. MPASI yang baik itu adalah MPASI yang diberikan secara tepat dan benar. Tepat itu maksudnya bagaimana? Tepat itu maksudnya MPASI diberikan sesuai dengan waktunya. Maksudnya waktunya, contohnya MPASI biasanya kan kalau orang-orang zaman dahulu itu bayi umur 2 bulan itu dikasih kerokan pisang. Sebenarnya itu nggak boleh karena bisa mengakibatkan infeksi pencernaan. Atau ada juga yang memberikan MPASI saat anak mulai umur 9 atau 12 bulan. Itu juga tidak boleh karena saat MPASI diberikan pada usia 9 atau 12 bulan, itu bisa mengakibatkan anak tersebut kekurangan gizi. Karena saat pemberian ASI di atas usia 6 bulan itu nilai takaran gizi ASI itu sudah berkurang, seperti zat gizinya itu sudah berkurang. Jadi MPASI itu harus diberikan tepat, yaitu saat usia 6 bulan. Tapi ada juga sebagian anak yang sudah diberikan MPASI saat usia 4 bulan, namun sebelumnya harus berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Biasanya anak yang diberikan MPASI saat usia 4 bulan itu yang berat badannya tidak naik-naik walaupun sudah dikasih ASI secara terus-menerus. Seperti itu. Yang kedua, MPASI harus diberikan secara benar. Maksudnya benar, yaitu pertama diberikan tepat pada waktunya, yaitu saat anak usia 6 bulan atau saat anak sudah ada tanda-tanda meminta untuk makan, seperti sudah mulai bisa duduk sendiri, sudah bisa mengangkat leher sendiri. Yang kedua, harus cukup memenuhi kebutuhan nutrisi. Kandungannya, maksudnya memenuhi kebutuhan nutrisi itu kandungan MPASI tersebut harus sama dengan kandungan ASI. Biasanya kita lebih mudah menamainya dengan MPASI 4 bintang. Maksudnya 4 bintang itu ada karbohidrat, ada protein nabati, ada protein hewani, dan ada sayur. Seperti itu. Oh iya, Pak Okta,
Tolong di-share gambarnya MPASI dong, yang bahan dan hasilnya. Bahannya dulu. Mungkin kok iso ono sing diedit-edit. Gak apa-apa, santai aja, itu di pelajaran sih. Tapi gak tak jelas apa. Iki mau mari ibu Mbak. Seperti ini contoh gambar MPASI 4 bintang. Pertama itu ada protein nabati ya, protein hewani. Protein hewaninya itu ada daging sapi. Yang kedua ada protein nabati yaitu tempe. Tempe bisa diganti dengan tahu atau kacang-kacangan lainnya. Yang ketiga ada sayur. Sayurnya saya pakai wortel. Yang keempat, tapi tidak ada gambarnya ya, itu seharusnya ada gambarnya beras. Berasnya biasanya saya pakai 1 atau 2 genggam tangan. Yang kelima itu ada bumbunya. Bumbunya itu saya pakai bawang putih, sama agar rasanya lebih sedap, saya gunakan seledri. Dan untuk ukuran airnya, saya gunakan air dengan takaran 450 ml. Slide yang kedua bisa ditampilkan hasil buburnya atau gambarnya kan ada 2. Yang satunya gambarnya sesudah di Pak Oka, gambar yang hasil jadi. Gambar alatnya bisa Mbak, gambar alat ya. Ini gambar hasil jadinya ya. Jadi ini gambar hasil jadinya dari bahan mentah tadi. Sebelumnya bahan-bahan tersebut saya parut karena saya kan tidak menggunakan blender atau alat-alat modern jenisnya. Jadi saya gunakan parut yang biasanya saya gunakan buat marut kelapa. Itu saya parut sampai sesuai dengan teksturnya parutan, lalu saya jadikan satu di slow cooker, karena kalau menggunakan slow cooker itu saya lebih mudah memasaknya karena bisa saya tinggal melakukan pekerjaan lainnya. Biasanya sebelumnya saya rebus air terlebih dahulu 450 ml air kurang lebih, bisa dikurangi atau bisa ditambah sesuai dengan tekstur MPASI yang diinginkan. Karena ini agak encer, saya gunakan 450 ml air, lalu saya didihkan terlebih dahulu agar MPASI ini cepat matang, karena kalau menggunakan slow cooker itu masaknya lama, bisa sampai 3 jam. Saya masukkan beras terlebih dahulu. Beras adalah bahan yang paling lama matang, jadi saya masukkan beras terlebih dahulu. Yang kedua, saya masukkan daging. Dan yang terakhir, kalau sekiranya sudah mau matang, saya masukkan sayurnya. Setelah itu, ini bisa dikasih zaitun ya, karena zaitun ini memperkuat rasa dari MPASI tersebut. Karena saat saya kasih MPASI, saya buat MPASI ini tidak saya kasih garam, gula, atau penyedap rasa lainnya. Karena saat anak kecil itu lidahnya sudah mulai terkena rasa-rasa seperti asin, manis, gurih, dan lain-lainnya, dia akan lebih susah makan kalau rasanya itu berkurang. Jadi tips dari saya, saat anak mulai mengenal MPASI, jangan dikenalkan dengan rasa garam dan lain sebagainya. Lebih baik diberi zaitun aja agar rasa MPASI tersebut sudah kuat.
Karena sebenarnya meskipun tidak dikasih garam, MPASI tersebut sudah memiliki rasa dari daging ataupun sayur yang dicampurkan ke dalam beras yang dimasak jadi MPASI. Nah, jadi seperti itu ya, sahabat HNI, bagaimana cara membuat MPASI yang enak, lezat, dan bergizi. Nah, untuk berikutnya, kapan-kapan kita bisa sharing lagi ya dengan Bunda Johar untuk tips MPASI berikutnya dan tips-tips yang lain. Nah, demikian sahabat HNI, sampai jumpa di home sharing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.